Konsepsi dasar kepribadian Islam dalam buku Abdul Mujib. Kalian pernah dengar gak sih kepribadian? Nah, apa sih kepribadian itu? Jadi, kepribadian itu bisa diartikan sebagai identitas atau jati diri seseorang. Dalam bahasa Inggris disebut personality. Di berbagai bahasa lain seperti Belanda, Perancis, Jerman, Italia, dan Spanyol, istilahnya juga hampir mirip. Semua kata ini tuh berasal dari bahasa Latin persona, yang artinya topeng. Dulu persona merujuk pada topeng dipakai oleh aktor teater. Ada juga makna lain dari persona, yaitu personer, yang artinya suara yang terdengar jelas. Kepribadian dalam bahasa Arab juga disebut syakhsiyah, tapi ada beberapa istilah lain yang juga digunakan, seperti huwiyah dan zatiyah. Ini berarti identitas atau jati diri. Terus kemudian nafsiyah berkaitan dengan jiwa. Iniyah berhubungan dengan kata aku atau kesadaran sendiri. Yang terakhir, khuluqiyah atau akhlak. Ini lebih sering digunakan dalam konteks moral dan ajaran Islam. Nah, ada dua istilah menarik nih dalam bahasa Arab yang lebih spesifik dalam menjelaskan kepribadian, yaitu huwiyah dan iniyah. Apa sih huwiyah? Huwiyah ini berasal dari kata huwa atau dia. Ini menggambarkan bagaimana orang lain melihat kita. Seperti orang lain melihat diri kita dari lingkungan, sosial, pokoknya dari faktor di luar. Bisa diartikan sebagai identitas yang tampak dari luar. Nah, dalam filsafat dan psikologi, huwiyah kan sebagai identitas atau kepribadian diri kita. Dalam tasawuf, huwiyah punya makna lebih dalam, yaitu kediaan atau keesaan Tuhan. Nah, contohnya huwiyah seperti ini. Coba bayangkan kamu seorang mahasiswa yang dikenal sebagai orang yang rajin dan pintar di kampus. Teman-teman dan dosen melihatmu seperti itu. Dan itulah huwiyahmu di mata mereka. Tapi, apakah kamu benar-benar merasa seperti itu? Nah, itu beda cerita lah. Seperti itu contohnya dari huwiyah. Selanjutnya iniyah. Nah, iniyah ini berasal dari kata ana atau aku. Ini lebih menekankan bagaimana kita melihat diri sendiri. Bagaimana kita kayak introspeksi diri, melihat diri kita sendiri, menggambarkan kesadaran dan jati diri dari sudut pandang kita sendiri. Nah, contohnya ini itu seperti ini. Misalnya, ada orang yang terlihat sangat bahagia di media sosial, kayak di IG, TikTok, pokoknya di media sosial dia tuh orangnya seperti ceria, bahagia, penuh dengan senyuman. Selalu tersenyumlah di setiap fotonya. Padahal sebenarnya dia sedang menghadapi masalah besar yang hanya dia sendiri yang tahu. Nah, itu contoh dari iniyah. Jadi, kalau huwiyah adalah bagaimana orang lain melihat kita, sedangkan iniyah adalah bagaimana kita memahami diri sendiri. Seperti itu. Biar lebih gampang dipahami lagi, ada perbedaan nih antara huwiyah dan iniyah. Nah, huwiyah ini identitas yang dilihat oleh orang lain, diri dan objek. Sedangkan iniyah identitas yang dirasakan oleh diri sendiri, diri dan subjek, seperti itu. Menurut seorang ahli bernama Yusuf Murad, huwiyah ini berhubungan dengan
kepribadian dari sudut pandang orang lain, syakhsiyah al-madu'iyah. Dan inia ini lebih ke kepribadian dari sudut pandang kita sendiri, atau syakhsiyah al-zatiyah. Jadi, sebelumnya di antara perbedaan huwaiyah dan inia ini, saya akan menjelaskan contohnya biar tidak bingung lagi. Nah, contohnya seperti ini. Huwaiyah kan seorang karyawan yang dikenal sebagai pekerja keras dan disiplin di kantor. Sedangkan iniyahnya seperti ini. Karyawan tersebut sebenarnya merasa lelah dan stres, tapi tetap berusaha terlihat profesional. Meskipun dia seperti dalam dirinya capek, tapi dia melihatkan bahwa dia nggak capek, dia semangat dalam bekerja. Saya beri contohkan satu lagi, yang huwaiyah seorang influencer nih di media sosial yang dikenal sebagai orang yang bahagia dan selalu positif. Iniyahnya sebenarnya dia sering merasa kesepian dan tertekan dengan ekspresi orang-orang terhadapnya. Seperti itu contohnya dari perbedaan antara huwaiyah dan iniyah. Jadi kepribadian adalah identitas atau jati diri seseorang, dan setiap bahasa punya cara sendiri untuk menjelaskannya. Dalam bahasa Arab, selain syakhsiyah, ada konsep huwiyah dan iniyah. Konsep ini membantu kita memahami lebih dalam tentang siapa diri kita dan bagaimana kita dipersiapkan oleh orang lain. Baik, kita langsung lanjut ke topik selanjutnya, terkait zatiyah. Dalam perjalanan memahami hakikat manusia, kita menemukan dua konsep yang saling melengkapi, yaitu adalah zat dalam teologi Islam dan juga zatiyah menurut Abdul Mujib. Zat dalam konteks teologi merujuk pada esensi mutlak Allah Subhanahu wa taala serta substansi dari segala ciptaannya. Manusia dengan keberadaan pribadi syakhs yang unik memiliki substansi yang istimewa membedakannya dari makhluk lain. Abdul Mujib melalui konsep zatiyah menjelaskan bagaimana esensi dasar manusia ini yang berakar pada fitrah dan dimensi rohani diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Fitrah, potensi bawaan yang cenderung pada kebaikan, dan roh, sumber potensi luhur, adalah inti dari zatiyah. Pengembangan zatiyah ini bukanlah sekedar teori, melainkan perjalanan panjang dan berkelanjutan yang tercermin dalam setiap aspek kehidupan. Nah, secara bahasa, zatiyah itu memiliki arti identitas, kepribadian, dan subjektivitas. Dalam terminologi psikologi, zatiyah mengacu pada tendensi individu yang mencakup jiwanya yang berasal dari substansi dirinya sendiri. Tendensi di sini diartikan sebagai disposisi untuk bertingkah laku dengan cara tertentu. Dalam konteks psikologi Islam menurut Abdul Mujib, zatiyah merujuk pada hakikat dasar atau esensi yang paling dalam dari diri manusia. Nah, zatiyah sangat erat kaitannya dengan konsep fitrah, yaitu potensi dasar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia sejak lahir. Jadi manusia dari lahir itu memiliki potensi yang berbeda-beda dan juga potensi dasar yang beragam. Nah, fitrah ini merupakan kecenderungan alami manusia untuk mengakui keesaan Allah, mencintai kebaikan, dan juga menjauhi keburukan. Ya, fitrah manusia secara alami itu adalah baik. Jadi manusia lahir itu dalam keadaan baik. Kemudian zatiyah juga mencakup dimensi rohani manusia, yaitu roh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Roh ini menjadi sumber dari potensi-potensi luhur manusia seperti kecerdasan spiritual, kepekaan moral, dan juga kemampuan untuk merasakan kehadiran Tuhan. Nah, kemudian ada inti kepribadian. Zatiyah juga dapat dipahami sebagai inti dari kepribadian manusia yang paling mendasar yang membedakannya dari makhluk lain. Ini adalah potensi yang harus dikembangkan dan diaktualisasikan agar manusia dapat mencapai tujuan penciptaannya.
Kemudian kesesuaian dengan ajaran Islam. Pengembangan zatiyah sendiri harus sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari Quran dan hadis. Hal ini berarti bahwa manusia perlu berusaha untuk menjaga fitrahnya agar tetap bersih dan mengembangkan dimensi rohani melalui ibadah, akhlak mulia, dan pengetahuan agama. Kemudian zat dalam teologi yaitu adalah menunjuk pada esensi mutlak, terutama zat Allah Ta'ala, lebih bersifat metafisik dan transenden. Ini adalah perbedaan dan juga persamaan dari zatiyah dan zat dan juga personality. Kemudian zatiyah dalam psikologi Islam yaitu mengacu pada esensi dasar manusia, fitrah dan roh, merupakan potensi yang harus dikembangkan sesuai ajaran Islam dan juga memiliki tendensi disposisi untuk bertingkah laku. Kemudian untuk kepribadian yaitu adalah terbentuk melalui interaksi antara zatiyah, fitrah, dan roh dengan lingkungan, lebih bersifat empiris dan dapat diamati. Kemudian mereka memiliki keterkaitan satu sama lain. Zatiyah adalah landasan bagi pembentukan kepribadian. Pengembangan nilai zatiyah yang optimal akan menghasilkan kepribadian yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Kemudian apa kaitannya dengan konsep zat? Esensi dasar. Konsep zat dalam teologi Islam menekankan pada esensi dasar suatu keberadaan, baik itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci maupun substansi dari makhluk ciptaannya. Hal ini sejalan dengan konsep zatiyah menurut Abdul Mujib yang juga berfokus pada esensi dasar manusia, yaitu fitrah dan dimensi rohani. Keduanya menunjuk pada inti terdalam dari suatu keberadaan yang menjadi landasan bagi segala manifestasi dan karakteristiknya. Jadi adalah sesuatu yang mendasari eksistensi sesuatu. Kemudian menjadi pembeda dari manusia itu sendiri. Dalam teologi Islam, keberadaan pribadi atau syaks yang unik membedakan manusia dari makhluk lainnya. Dan hal ini menjadi dasar bagi penugasan kekhalifahan. Masing-masing manusia diciptakan dengan bakat dan juga tugasnya masing-masing. Tugasnya untuk berada di muka bumi ini. Kemudian konsep zat maupun zatiyah menekankan pada aspek-aspek esensial yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang istimewa. Kemudian potensi yang perlu dikembangkan yaitu Prof. Abdul Mujib menekankan bahwa fitrah dan dimensi rohani manusia adalah potensi yang harus dikembangkan dan diaktualisasikan. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa substansi manusia yang mencakup pribadi atau syaks adalah landasan bagi pelaksanaan tugas kekhalifahan. Jadi zatiyah ini adalah dasar bagi kita untuk mengetahui tugas kita di bumi itu apa kira-kira. Seperti itu, apakah kita akan menjadi seseorang seperti ini atau seperti itu. Kemudian keduanya mengimplikasi adanya tanggung jawab manusia untuk mengembangkan potensi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengembangan dari zatiyah manusia harus sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini sama dengan pemahaman bahwa setiap substansi atau setiap esensi dari makhluk ciptaannya memiliki aturan dan syariat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu nafsiyah. Menurut Prof. Dr. Abdul Mujib, beliau mengatakan bahwa nafsiyah dapat diartikan sebagai kepribadian atau perilaku individu yang mencerminkan kualitas kepribadian seseorang. Hal ini tentu akan mempengaruhi bagaimana seseorang mengontrol tindakan dan keputusan yang akan diputuskan. Pengendalian diri dan kemampuan untuk menahan dorongan negatif tentu akan terlibat, sehingga seseorang dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam yang ada. Pengertian nafsiyah lebih banyak dipakai dalam penyusunan Al-Quran dan sunnah-sunnah, serta pada Al-Quran tidaklah menyebut term syakhsiyah. Dalam psikologi Islam, nafsiyah adalah aspek psikis yang berhubungan dengan emosi, perasaan, serta kecenderungan seseorang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Konsep ini tentu akan berperan penting membentuk perilaku manusia sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti ketenangan, kebahagiaan, dan kesejahteraan batin.
Untuk itu, bagaimana sih cara kita untuk dapat membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam? Menurut Prof. Dr. Abdul Mujib, contoh dari konsep nafsiyah di kehidupan sehari-hari yang mencerminkan pengendalian diri dan perilaku moral, yaitu yang pertama dapat dimulai dengan membiasakan berperilaku baik. Hal ini tentu akan penting untuk membentuk perilaku karakter seseorang. Misalnya, kita membiasakan diri untuk melakukan sholat tepat waktu ataupun berinfak secara rutin. Kebiasaan ini akan membantu memperkuat nafsiyah positif dan menjadikan perilaku baik sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari kita. Yang selanjutnya yaitu ada pengendalian hawa nafsu. Contohnya, kemampuan seseorang untuk menahan diri dari tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma agama, seperti menahan diri dari berbohong ataupun berbuat curang lainnya. Seseorang yang memiliki nafsiyah yang baik akan berusaha untuk selalu bersikap jujur meskipun dalam situasi yang sulit sekalipun. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada refleksi diri dengan merenungkan tindakan dan keputusan yang diambil setiap hari. Hal ini dapat mengenali kelemahan dan kekuatan dalam diri mereka sendiri, serta berusaha untuk memperbaiki diri. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, nafsiyah membantu seseorang untuk mengendalikan emosi. Hal ini akan mengendalikan diri terhadap dorongan negatif dan pembentukan kebiasaan baik melalui pendidikan agama serta refleksi diri. Prof. Mujib juga menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk nafsiyah yang sehat. Melalui pendidikan agama dan moral, individu dapat dibimbing untuk mengembangkan karakter yang lebih baik yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku sosial mereka. Dalam keseluruhan pandangan Prof. Dr. Abdul Mujib, nafsiyah merupakan elemen yang penting dalam memahami kepribadian manusia dari perspektif Islam, di mana pengendalian diri, akhlak, serta pendidikan berperan besar dalam membentuk individu yang berkualitas. Nafsiyah yang baik akan berkontribusi pada kesehatan mental yang positif, termasuk perasaan damai, bahagia, serta sejahtera. Dengan pentingnya hubungan nafsiyah dan kesehatan mental ini tentu akan membuat seseorang merasakan yang pertama, perasaan damai dan tenang. Dengan nafsiyah yang baik, seseorang akan cenderung memiliki ketenangan batin. Mereka mampu menghadapi tekanan serta stres yang ada, sehingga mengurangi kecemasan dan meningkatkan rasa damai dalam hidup. Selanjutnya, seseorang tentu akan merasakan kebahagiaan. Kesehatan mental yang positif akan berkaitan erat dengan kemampuan untuk merasakan kebahagiaan. Ketika nafsiyah terjaga, seseorang tentu akan dapat menikmati momen-momen kecil dalam hidup mereka. Dengan nafsiyah yang baik, seseorang juga akan merasakan kesejahteraan. Kesejahteraan secara keseluruhan mencakup aspek fisik, mental, dan sosial. Nafsiyah yang baik membantu seseorang untuk berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari, menjalin hubungan sosial yang sehat, dan menjaga keseimbangan antara tuntutan hidup. Dengan apa yang saya sampaikan tadi, jadi dapat disimpulkan bahwa nafsiyah yang baik akan berperan penting dalam pembentukan kesehatan mental yang positif. Hal ini memungkinkan individu untuk merasakan kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan pada hidup mereka. Untuk poin selanjutnya yaitu syahsiyah. Syahsiyah sendiri berasal dari kata syah yang berarti pribadi. Kata tersebut kemudian diberi tambahan ya nisbah sehingga menjadi kata benda buatan atau disebut sebagai masdar sina.
Syakhsiyah sendiri itu berarti kepribadian. Pada Kamus Bahasa Arab Modern, istilah syakhsiyah itu memiliki maksud atau arti sebagai personality atau kepribadian. Lalu, dalam literatur keislaman, khususnya pada Hasanah klasik abad pertengahan, kata syakhsiyah atau kepribadian itu tidak begitu dikenal oleh orang-orang. Jadi, terdapat beberapa alasan yang menjelaskan kenapa sih istilah atau kata syakhsiyah tersebut tidak begitu dikenal oleh orang-orang. Yang pertama, yaitu keterbatasan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, pada Al-Quran maupun hadis itu tidak ditemukan istilah syakhsiyah, kecuali dalam beberapa hadis itu menyebutkan istilah syakhsi yang berarti pribadi atau person, bukan kepribadian atau personality. Hal ini menunjukkan bahwa istilah atau kata yang lebih umum atau lebih sering digunakan oleh orang-orang itu adalah akhlak. Jadi akhlak itu mungkin lebih terintegrasi dengan nilai-nilai Islam atau lebih berhubungan gitu dengan nilai-nilai Islam. Nah, untuk alasan yang kedua yaitu preferensi terhadap istilah akhlak. Jadi maksudnya para filosof atau sufi dalam hasanah Islam itu lebih sering atau lebih memilih menggunakan istilah akhlak sebagai arti dari kepribadian. Nah, istilah ini itu didukung oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis, sehingga masyarakat atau orang-orang itu lebih bisa menerima atau memahami arti dari akhlak dibandingkan syakhsiyah, karena dalam konteks pendidikan, akhlak itu lebih membentuk karakter individu atau manusia dan mungkin lebih berhubungan dengan kaidah-kaidah keislaman. Dan untuk alasan selanjutnya yaitu keterbatasan syakhsiyah dalam menyampaikan nilai-nilai Islam. Istilah atau kata syakhsiyah menurut orang-orang itu dianggap tidak mampu atau tidak bisa mencakup nilai-nilai fundamental Islam untuk menggambarkan sebuah fenomena atau perilaku batin dari seorang manusia. Jadi, dalam psikologi kepribadian barat, kata syakhsiyah itu memiliki arti atau lebih mendeskripsikan karakter, sifat, atau perilaku unik dari seorang individu. Syakhsiyah sendiri itu merupakan akhlak yang tidak dapat dievaluasi. Maksudnya, tidak bisa dinilai baik atau buruknya, sehingga syakhsiyah memiliki keterbatasan dalam menyampaikan nilai-nilai Islam karena tidak atau mungkin kurang berkaitan dengan kaidah-kaidah Islam. Sedangkan menurut filosof atau pemahaman orang-orang, kata akhlak itu lebih menekankan pada aspek penilaian terhadap baik buruk suatu tingkah laku dari manusia. Jadi mungkin mereka lebih mengenal atau lebih memilih istilah akhlak dibandingkan dengan istilah syakhsiyah itu sendiri. Dan mungkin kata akhlak itu lebih mencakup atau lebih terintegrasi dengan nilai-nilai atau kaidah-kaidah Islam. Jadi mungkin dapat disimpulkan kata syakhsiyah itu merupakan akhlak yang didevaluasi atau tidak dinilai baik buruknya. Kita tidak menilai baik buruknya tingkah, sifat, karakter dari suatu individu. Sedangkan akhlak itu merupakan syakhsiyah yang dievaluasi. Jadi kita menilai baik atau buruknya suatu individu. Jadi itulah beberapa alasan mengapa kata atau istilah syakhsiyah itu tidak dikenal atau kurang dikenal oleh orang-orang pada hasanah klasik abad pertengahan. Akhlak yang merupakan bentuk jamak dari kata khulq memiliki arti etimologis sebagai karakter, disposisi, dan moral konstitutio.
Menurut Al-Ghazali, manusia memiliki citra lahiriah atau hak dan citra batiniah atau huk. Nah, hak ini merujuk pada gambaran fisik manusia, sedangkan huk itu menggambarkan kondisi psikisnya. Jadi akhlaknya lebih fokus pada kondisi batin seseorang yang mencangkup sifat-sifat yang membentuk perilaku. Contohnya itu seperti dermawan, pelit. Nah, Ibnu Maskawayah juga mendefinisikan huk sebagai kondisi jiwa yang mempengaruhi aktivitas seseorang tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Definisi akhlak menurut Al-Jurjawi itu mencangkup kondisi batiniah yang membedakannya dari sifat lahiriah. Sedangkan menurut Mansur Ali Rajab, huk itu mencangkup baik kondisi batiniah maupun lahiriah manusia yang bisa terwujud dalam perilaku nyata atau tetap terpendam dalam batin. Oleh karena itu, huk memiliki kesamaan makna dengan kepribadian atau personality. Rajab juga memisahkan ilmu akhlak dengan psikologi. Ilmu akhlak mempelajari perilaku yang baik dan buruk, sedangkan psikologi hanya mengkaji perilaku tanpa mengevaluasinya. Nah, pemisahan ini relevan jika ilmu akhlak itu dibandingkan dengan psikologi barat, tetapi tidak berlaku untuk psikologi kepribadian Islam yang sudah terkait oleh norma dan nilai Islam yang menjadikannya identik dengan ilmu akhlak. Nah, dalam Islam, istilah huk itu lebih dikenal dan memiliki kedalaman makna, serta lebih sering muncul dalam Al-Quran dan hadis dibandingkan dengan syaksiyah yang jarang disebutkan. Nah, jadi pemilihan istilah huk dan syaksiyah atau personality dalam diskursus ilmu keislaman terkait dengan tujuan agar konsep Islam lebih dikenal oleh dunia. Meski ada kekhawatiran perubahan semantik ini bisa mempengaruhi pemahaman konsep asli, jadi istilah syaksiyah itu lebih tepat digunakan untuk menggambarkan kepribadian secara menyeluruh, baik lahir maupun batin, karena sudah lebih dikenal dalam psikologi dan tidak memiliki ambiguitas makna seperti huk. Jadi huk ini lebih berfokus pada sifat moral atau karakter seseorang. Nah, pemilihan nama atau terminologi itu tuh sangat penting karena namanya itu mencerminkan identitas dan konsep yang menjadi dasar pemahaman seseorang tentang suatu hal. Nah, dalam hal kepribadian, definisi itu bervariasi tergantung pada konsep-konsep empirik dan filosofis yang digunakan, seperti yang ditunjukkan oleh Allport yang menentukan lebih dari 50 definisi kepribadian. Jadi, kepribadian sendiri dapat dipahami sebagai integrasi sistem kalbu, akal, dan nafsu manusia yang mempengaruhi perilaku. Nah, jadi akhlak itu lebih tentang sifat dan karakter batin seseorang yang mempengaruhi perilaku mereka. Ini itu tuh berbeda dengan hak yang lebih ke fisik atau penampilan luar. Nah, beberapa ulama juga menjelaskan bahwa akhlak itu mencangkup sifat-sifat yang tampak dalam tindakan maupun yang ada di dalam hati seseorang. Ilmu akhlak sendiri berbeda dengan psikologi
karena akhlak itu tidak hanya mempelajari perilaku, tapi juga menilai apakah itu baik atau buruk. Jadi sesuai dengan ajaran Islam, dalam Islam kata khuluq itu lebih sering dipakai dan punya makna yang lebih dalam dibandingkan syakhsiyah.